Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Jogokarian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Wabil khusus semoga kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, secara singkat, salah satu di antara modal yang paling besar untuk kemudian kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah, modal itu adalah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang kelak ketika tidak lagi bermanfaat untuk kalian, baik harta yang kalian kumpulkan ataupun anak keturunan yang kalian banggakan, kelak di yaumil qiyamah ternyata semua itu tidak lagi membawa manfaat. Baik harta kekayaannya orang yang paling kaya ataupun anak-anak mereka yang dianggap sukses di dunia, nanti di hari kiamat la yanfa', tidak membawa manfaat. Kemudian apa yang kemudian akan mendatangkan manfaat kepada kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Dan saat itu yang akan mendatangkan manfaat untuk kita datang kepada Allah, Allah ridho, kita pun senang, yaitu orang yang menghadap kepada Allah hatinya sehat, hatinya selamat, dia membawa qalbun salim, hati yang sehat dari kesyirikan, amalan yang selamat dari perbuatan yang tidak ada tuntunannya, dan hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Nah, maka secara singkat di sore hari ini kami akan di pagi hari ini menyampaikan 3. Ini hati-hati. Penyakit hati yang menurut Ibnul Qayyim ini induk yang narik semua dosa. Jadi kalau 3 penyakit hati ini ada dalam diri kita, maka semua penyakit yang lain akan ikut, dan itu pertanda kita akan Allah giring masuk ke dalam api neraka. 3 induk dosa ini, yang pertama Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-kibru, sombong. Ini hati-hati. Lebih hati-hatinya
Biasanya sombong ini justru masuk menjangkiti orang-orang yang rajin ibadah dan orang-orang yang punya ilmu. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengingatkan ini bukan kepada orang awam, tapi Rasul mengingatkannya kepada para sahabat yang mulia. Apa Rasul katakan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya menyimpan satu titik kecil, apalagi besar, dari benih kesombongan. Kemudian para sahabat merasa khawatir. Kita perhatikan ya, sahabat Nabi yang baik-baik, yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho dengan ketetapannya Allah, itu pun masih khawatir, apalagi kita. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, kami senang pakaian kami baik, kami senang alas kaki kami baik, apakah itu kesombongan? Maka Rasul katakan tidak. Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Kemudian apa sombong itu yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Batarul haq. Kita menolak kebenaran, dan biasanya penolakan ini muncul karena hawa nafsu. Oh, bukan ustadz saya. Oh, bukan dari kelompok pengajian saya. Kelihatannya benar sih, tapi bukan dari ormas saya. Oh, itu programnya bagus, tapi bukan dari masjid saya. Akhirnya penolakan kepada kebenaran ini oleh Rasul dikatakan itulah kesombongan. Dan biasanya kalau sudah menolak kebenaran, muncul penyakit kedua dari kesombongan, wa ghamtun nas. Apa itu ghamtun nas? Memandang manusia dengan pandangan remeh. Kamu siapa? Nah, ini ada satu kecil, tipis, lembut yang menunjukkan kalau kita ini masih punya sombong. Biasanya begini, kalau kita turun dari mobil begitu ya, dan kita merasa kita ini orang hebat, orang luar biasa, orang terkenal. Kemudian ketika turun ternyata tidak disambut sama orang. Terus perasaan dalam hati apa? Kamu tidak tahu siapa saya, huh? Nanti kalau kamu tahu minta maaf kamu. Ah, ini ciri orang yang sombong, karena menganggap dirinya perlu dimuliakan dan orang lain harus memuliakan dia. Ketika ketemu tukang parkir, ketika ketemu tukang sampah, ketika ketemu orang-orang yang kita anggap di bawah kita, maka kita menganggap ana khairun minka, aku luwe apik tekok sampean. Nah, ini sudah sombong ini. Nah, maka kemudian apa obatnya sombong? Disebutkan oleh para ulama, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah akan merahmati seorang manusia yang ngerti kapasitas dirinya. Ibadah belum tentu diterima, sedekah belum tentu ikhlas, salat belum tentu khusyuk, tapi dosa pasti dicatat. Nah, ini yang menjadikan kita kemudian coba berkaca diri untuk ngilangi sombong. Kenapa sombong dikatakan induknya dosa? Karena sombong ini yang menjadikan iblis dikeluarkan dari surga. Penyakit hati yang kedua, al-hasad. Hasad itu disebutkan oleh para ulama, bughdud ni'matillah 'alal ghair. Panjenengan tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Kita tidak suka kalau rumah tangga orang lain baik-baik saja. Kita tidak suka kalau usahanya orang lain maju pesat. Yang kedua, wa tamanni zawal ni'matihi. Akhirnya kita kepingin nikmatnya orang lain itu cepat Allah hilangkan. Maka saya sempat sebelum Ramadan itu ke Trenggalek, Jawa Timur sana. Kemudian takmir masjidnya titip ceramah, Ustadz titip satu. Apa itu?
Sebagian warga di tempat kami ini Ustadz, kalau tetangganya beli motor NMAX, itu dia beli Paramek Ustadz. Saya nggak nyambung, serius nggak nyambung. Ada apa ini? Dibilang kalau tetangganya seneng, liane malah ngerasani. Tetangganya bangun rumah, itu yang lain bilang dapat duit dari mana ini? Tetangganya bisa nikah dengan pesta yang masya Allah meriah, itu pertanyaannya apa? Oh ya mesti lah tadi lurah, ya mesti korupsi. Nah ini membenci orang lain bahagia, membenci nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Apa akhirnya? Dia kepingin orang lain itu cepet-cepet celaka. Ini penyakit yang paling menjijikkan. Tidak ikut membagi rezeki, tidak ikut ikhtiar, tidak ikut usaha, tapi kalau orang lain bahagia, dia yang marah. Nah, ini penyakitnya siapa? Kenapa dibilang induknya dosa? Ini penyakit yang menjadikan terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Qabil membunuh Habil. Apa sebabnya? Hasad. Saudaranya Yusuf alaihi salam ingin membunuh Yusuf. Uqtuluhu awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuh aja Yusuf ini. Atau kalau tidak buang ke sumur supaya dia hilang. Nanti fokus Yakub hanya kepada kita, tidak diganggu Yusuf. Bayangin, hasad itu sampai menjadikan pembunuhan itu terasa ringan. Oleh sebab itu jangan kaget kalau orang hasad itu nyebar fitnah, biasa. Lawang mateni saja enteng kok. Jangan kaget kalau orang hasad itu kemudian menghibah, biasa. Membunuh saja ringan untuk mereka. Kenapa kemudian hasad ini dibilang induknya dosa? Karena hasad memunculkan kebencian, dan kebencian memunculkan perbuatan yang tidak adil, akhirnya merembet. Apa obatnya? Ada dua. Apabila Anda merasa hasad dengan orang lain, obat yang pertama, doakan orang yang Anda hasad kepadanya di dalam doa baik Anda. Doain, ya Allah berkahi rezekinya, ya Allah bahagiakan dia dengan kenikmatan yang dia punya, dan berikan untukku semisal apa yang dia punya. Itu nomor satu. Nomor dua, silaturahim ke rumahnya, bawa hadiah. Insya Allah luntur hasad panjenengan. Bawakan hadiah dibungkus yang rapi, diisi hadiah yang menarik, dikasih tulisan tangan. Ini penting, jangan tulisan ketikan atau kirim via WA, tapi tulisan tangan. Tulisan tangan itu walaupun jelek punya kekuatan dia. Karena apa? Nulisnya itu kayak keluar dari hati. Kasih hadiah, tulis, ini hadiah dari saudaramu, semoga Allah mengeratkan persaudaraan di antara kita. Insya Allah hasadnya hilang. Penutup yang terakhir, induk dosa yang ketiga, yaitu at-tama', rakus. Nah, ini bahaya. Dia dibilang induknya dosa karena, maaf ya, yang menjadikan Nabi Adam turun dari surga ke dunia. Loh Ustaz, kenapa Nabi Adam dibilang rakus? Kenapa tamak itu induknya dosa? Sekarang lihat, Nabi Adam Allah ciptakan di surga. Panjenengan semuanya tahu surga itu nikmat isinya. Boleh makan, boleh minum, boleh ngapain aja, dan semuanya nikmat. Tapi satu yang Allah larang, jangan kau dekati pohon ini. Nah ini tabiatnya manusia. Yang dilarang justru itu yang menarik. Coba sekarang kalau ada warung-warung pinggir jalan, untuk promosi bagaimana? Jangan toleh kiri, jangan noleh kiri. Apa yang Anda lakukan? Oh posnya kok gak oleh, malah noleh. Ketika dilarang malah seperti diperintah. Nah, ini wong gak iso dipenging ya begini. Jangan toleh kiri noleh. Zaman kita kecil ada acara TV namanya Spontan. Itu ada kotak, ada lubangnya kecil, ditulis apa? Jangan diintip. Orang lewat ngapain? Ngintip semua. Nabi Adam alaihi salam begitu, karena ada perasaan rakus.
Itu makan nikmat yang banyak dia lupakan, kepingin satu yang Allah larang. Ini karena apa? Rakus. Maka Rasul mengingatkan, sekiranya manusia memiliki satu lembah berisi emas, dia minta 2. Kalau punya 2, dia minta 3. Dan begitu seterusnya sampai kapan? Hatta yamla afahut turab, sampai mulutnya penuh terisi tanah, sampai mati. Nah, terus apa obatnya? Rasul sabdakan kepada kita, kumpulo mbek wong-wong ingkang melarat. Kumpul sama orang yang susah, kumpul sama orang-orang yang lemah. Maka di sana kita akan melihat ternyata karunia Allah kepada kita jauh lebih besar dibanding yang mereka terima. Insya Allah lebih pandai bersyukur, memandang kepada yang di bawah. Tapi sayangnya sekarang kita dicekoi dengan YouTube Crazy Rich. Tayangan YouTube-nya itu Crazy Rich, bedah rumah, Crazy Rich, Crazy Rich, Crazy Rich. Sogih tapi gendeng. Crazy kan gila, rich kaya. Yo ini coba sugih waras, itu kekayaan semakin menjadikan dia tawadhu. Akhirnya karena kita tonton di YouTube, mobilnya keren, rumahnya tingkat 3, kamar mandinya berlapis emas, kalau makan keluar habisnya 15 juta. Akhirnya Anda merasa nikmat yang Allah kasih kepada Anda, loh ya Allah, kok tidak sama kayak dia? Kenapa? Anda sibuk memperhatikan nikmat orang lain sampai Anda lupa menikmati dan mensyukuri nikmat yang Anda punya. Nah, maka hadirin, ini 3 induk dosa yang semuanya itu tersimpan dalam hati, bukan di amalan. Nomor 1 sombong, nomor 2 hasad, nomor 3 rakus. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari semua penyakit ini dan menjadikan kita kelak selamat di hadapan Allah karena kita datang kepada Allah biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.